الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa selalu menjaga rasa puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di subuh hari ini kita semua diberikan nikmat iman Islam, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ibadah subuh berjamaah. Ada yang juga sempat menjalankan sunnah sebelum fajar. Itu luar biasa nikmat yang sungguh sangat besar diberikan Allah Subhanahu wa taala, karena pembalasannya itu melebihi daripada dunia dan isinya. Maka sedekah kita seumur hidup itu belum mampu menyaingi sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Maka bersyukur alhamdulillah Allah masih beri kesempatan kita untuk bisa menjalankan itu. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan curahkan kehadiran baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para keluarga, sahabat dan para pengikut sunnah beliau, tentunya kita berharap mudah-mudahan nanti di yaumil kiamah kita diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya, satu barisan bersama beliau, dan tentunya dapat bersama-sama beliau juga masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin betul di dalam agama kita mengatakan bahwasanya umat yang nanti akan masuk dahulu, terlebih dahulu itu sebelum umat-umat yang lain adalah umat baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita masuk dalam barisan tersebut. Umat yang diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga kita bersyukur baru beberapa hari kemarin kita melaksanakan pesta demokrasi dan alhamdulillah semua berjalan lancar, tidak ada keributan, tidak ada kerusuhan seperti daerah sebelah ya, tetangga kita sebelah, sampai ada yang bertujah, ada yang bacok dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita bersyukur Lubuk Linggau adem ayem, tenang-tenang saja. Dan memang seharusnya umat Islam seperti itu, menyikapi segala sesuatu itu semuanya menjadi kebaikan baginya.
Karena di Al-Quran itu sudah jelas kita diperintahkan untuk senantiasa berhusnuzon, berbaik sangka. Dan kita tidak dianjurkan untuk suudzon kepada siapapun. Karena kita tidak tahu takdir apa yang Allah akan siapkan di balik sesuatu itu. Bisa jadi yang kita anggap buruk adalah kebaikan buat kita, dan bisa jadi yang kita anggap baik adalah sebuah keburukan bagi kita. Maka kita berbaik sangka kepada Allah. Nah, bersyukur adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering beranggapan bersyukur itu hanya sekedar mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur itu akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia memenuhi syarat dan rukunnya, atau memenuhi rukun syukur. Nah, baru nanti syukur itu akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena berapa banyak orang yang bersyukur sejatinya mereka tidak bersyukur kepada Allah. Sama kayak kita mengatakan aku beriman kepada Allah, tapi iman itu belum diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena iman itu iqra'u bil lisan, diucapkan dengan lisan. Tasdiqu bi qalbi, dihujahkan ke dalam hati. Kemudian dijalankan dalam kehidupan, diaplikasikan dalam bentuk sebuah perbuatan. Barulah itu iman itu bisa diterima. Nah, begitu juga syukur. Lalu bagaimana kita bersyukur? Di dalam sebuah kitab Mausu'ah Nadriyah An-Na'im disebutkan syukur itu terdiri dari beberapa huruf. Huruf yang pertama ada huruf shin, kemudian kaf, ra. Ini apa? Menunjukkan kepada seseorang atas sebuah kebaikan yang ia perbuat. Nah, Imam Asy-Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan demikian, bahwasanya apa? Bersyukur kepada Allah, memujinya sebagai balasan yang diberikan dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memuji asma Allah, bersyukur itu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kita caranya dengan taat kepada Allah. Kita tadi melakukan sholat subuh. Imam kita tadi membawa surat sajadah. Surat sajadah itu, apalagi ayat sajadah itu banyak sekali di Al-Quran. Ada 5 tempat, bahkan hampir setiap ada di surah-surah yang lain juga banyak yang menyuruh kita untuk sujud. Salah satunya yang dibawa imam kita tadi. Nah, itu aplikasi daripada syukur. Bersyukur kita karena dijadikan hamba Allah, umat baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di situ diperintahkan langit dan bumi saja bersujud kepada Allah, maka hendaklah kalian bersujud berterima kasih kepada Allah. Maka ketika ayat itu dibacakan, kita pun langsung bersujud. Nah, itu salah satu aplikasi wujud syukur yang sebenarnya. Jadi bukan hanya diucapkan, tapi langsung menunjukkan sebuah perbuatan sujud kepada Allah. Maka
Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah juga beliau berkata bersyukur kepada Allah, memujinya sebagai balasan atas nikmat yang Allah berikan dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah beliau mengatakan dalam kitab beliau Majmu'ah Fatawa di halaman 135 pada bab ke-11, apa kata Ibnu Taimiyah? Mengatakan istiqrahu yakunu bil qalbi wal lisanu wal jawariju wal hamdu la yakunu illa bil lisan. Beliau mengatakan syukur haruslah dijalankan dengan hati, kemudian lisan dan anggota badan. Adapun alhamdu itu hanyalah lisan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hakikat syukur menurut Ibnu Al-Qayyim dalam Thariq Al-Hijratain di halaman 508 beliau mengatakan apa? Memuji atas nikmat Allah, lalu mencintai nikmat Allah tersebut, kemudian memanfaatkan nikmat itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 yang harus dilakukan kalau kita ingin membuktikan syukur kita kepada Allah. Memuji asma Allah, bisa mengucapkan subhanallah. Ada yang subhanallahi wa bihamdi, ada yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Semua itu adalah wujud syukur kita kepada Allah. Maka ruku kita, sujud kita, semuanya kalimat tasbih, memuji asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu baru lisan. Dan anggota badan, kalau alhamdulillah hanya bil lisan, maka lalu apa? Yang baiknya adalah kalau nikmat itu misalkan bentuknya dalam bentuk harta, maka kita ucapkan alhamdulillah, lalu gunakan harta tersebut untuk taat kepada Allah. Berapa banyak orang yang diberikan rezeki Allah dalam bentuk harta, bersyukur dia alhamdulillah. Tapi di ujungnya dia selisihkan Allah dengan yang lain. Baru ngucap bersyukur kepada Allah, tapi dibatalkan syukurnya itu dengan menyelisih yang lain. Alhamdulillah saya dapat uang banyak hari ini. Kalau kemarin saja saya tidak. Wah, dia menisbatkan namanya seakan-akan itu menjadi sebab utama rezeki itu turun, maka itu batal syukurnya kepada Allah. Rukunnya hilang. Kenapa? Berarti alhamdulillah tadi tidaklah tulus, hanya sekadar bil lisan, tapi tidak tasdiq bil qalbi. Tidak dirasukkan ke dalam hati, karena masih merasa dirinya yang menjadikan sebab-sebabnya. Padahal apa? Semua itu sudah Allah tentukan. Oh, alhamdulillah, kalau saya kemarin tidak jadi berangkat, mustahil barang ini bisa dapat sebesar ini. Nah, ini kan kadang sering seperti itu kita. Nah, itu dilarang. Tidak boleh membatalkan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan ini semua untukku. Maka di awalnya kalau kita ingin menyebut, harus ada awalnya. Ini semua atas kehendak Engkau ya Allah. Usahaku kemarin hanyalah sebagai wasilah. Kewajiban seorang hamba untuk berikhtiar, itu beda lagi. Jadi kalimat itu saja kalau salah dalam penyebutan bisa membatalkan syukur kita kepada Allah Subhanahu
wa taala. Apalagi seakan-akan kita yang paling berjasa di situ. Naudzubillah. Bisa bahaya, membatalkan syukur itu. Kalau batal syukurnya, ingat ayat Allah itu. Wa istazanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita tidak mendapatkan di kalimat pertama. Kalimat pertama itu Allah akan tambah nikmat itu. Tapi justru kita mendapatkan kalimat kedua, azabi lasyadid. Azab yang pedih. Kenapa? Karena kesalahan dalam bersyukur kepada Allah. Selalu menisbatkan dirinya lebih dahulu. Kadang Allah dikata dipuji, tapi di belakangnya seakan-akan dia lebih utama dibandingkan Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Ibnul Qayyim dalam Udda Asy-Syabirin wa Dzikra Asy-Syakarin halaman 187 beliau mengatakan rukun syukur ada 3. Pertama, mengakui nikmat itu berasal dari Allah. Lalu yang kedua, memuji atas nikmat tersebut, memuji Allah. Dan yang ketiga adalah meminta tolong kepada Allah supaya apa? Bisa mendapatkan ridho Allah sehingga bisa memanfaatkan nikmat itu untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 3 rukun yang harus kita jalankan untuk benar-benar supaya syukur itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Bisa mendapatkan penambahan nikmat. Kalau ditambah Allah, kalau syukurnya benar, nikmatnya ditambah, dan nikmat itu akan membawa dampak yang positif buat kita. Nikmat harta misalkan, kita bersyukurnya benar, maka nikmat itu akan ditambah Allah, dan harta yang kita dapatkan menjadi wasilah kita, jalan kita untuk semakin lebih banyak lagi beribadah kepada Allah, bersedekah kepada Allah. Berapa banyak orang mengucap alhamdulillah, lulus CPNS, dapat lagi tukin, alhamdulillah saja. Kalau kemarin saya tidak nyogok, tidak lulus ini. Nah, ini sudah salah jadi. Akhirnya apa? Begitu dapat gaji dan sebagainya, bukan justru untuk taat kepada Allah, justru untuk maksiat kepada Allah. Apalagi sekarang ini godaan luar biasa ya. Kita bersyukur alhamdulillah pemerintah sekarang benar-benar serius untuk menghapus semua situs-situs judi online. Maka bersyukur alhamdulillah. Yang mungkin dulu banyak juga kita beranggapan buruk. Wah, kalau ini jadi ini dan kita tidak tahu takdir Allah. Alhamdulillah. Kalau dulu kita buka WhatsApp, buka Facebook saja, setiap terbuka tahu-tahu ada iklan judi online. Buka YouTube, tahu-tahu di bawahnya ada iklan judi online. Alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit sudah mulai menghilang itu alamat-alamat iklan-iklan tentang judi online. Bersyukur kita kepada Allah. Makanya kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu apa kata Ibnul Qayyim? Beliau mengatakan oleh karenanya orang yang bersyukur itu disebut juga dengan hafiz. Kenapa dikatakan dia hafiz? Orang bersyukur itu bisa menjaga nikmat Allah yang Allah berikan buat dia. Bagaimana caranya? Dia senantiasa hati-hati betul dalam memanfaatkan apa yang sudah Allah berikan untuk dirinya. Dia tidak ingin apa yang sudah Allah berikan ini bukan menuju ke jalan Allah, menggapai ridho Allah, tapi membuat Allah benci atau membuat Allah murka. Maka orang yang bersyukur yang benar itu dia dikatakan hafiz karena dia menjaga nikmat yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Maka
Kalau dia sudah dikatakan habis, kenapa tadi? Senantiasa terus menjaga nikmat Allah. Dan apa? Menjaganya tidak sampai hilang. Maksudnya hilang ini keluar harta tersebut, nikmat itu tanpa ada dampak positifnya kepada dirinya untuk lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh Bapak lihat dalam kitab Uddah Asy-Syabirin halaman 148. Karangan Ibnul Qayyim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan wa inna rajulun la yuhramur rizqun bidunbi yusibuh. Kata Nabi, sesungguhnya seseorang itu terhalang mendapatkan rizkinya karena dosa yang sudah ia perbuat. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 4022. Jadi sesungguhnya kata Nabi, seseorang itu terhalang mendapatkan rizkinya disebabkan dosa yang ia perbuat. Lalu kenapa ya Allah ada orang yang tidak taat kok begitu lapang betul, lancar betul mendapatkan rizkinya? Karena kita beranggapan rizki itu hanya satu dalam bentuk harta. Padahal rizki itu bukan itu saja. Kita bisa istiqomah subuh berjamaah, bisa mendapatkan sholat sunnah 2 rakaatnya. Itu rizki yang Masya Allah luar biasa besarnya di hadapan Allah. Dibandingkan rizki yang kata kita bilang tadi dalam bentuk harta. Lalu mulai berpikir kita, lalu kenapa orang susah untuk bisa berjamaah, susah untuk subuh berjamaah? Ya Nabi sudah katakan tadi, seseorang itu akan terhalang rizkinya karena dosa yang dia perbuat. Dosa itu laksana debu. Hati kita ini itu laksana kaca. Bukan kaca untuk berkaca itu, bukan. Kaca seperti yang kaca pintu kita itu. Kalau dia bersih, ketika kita senter, berikan cahaya, maka dia akan tembus sampai ke dalam. Tapi ketika kaca itu tidak pernah dilap, menempel debu yang begitu banyak, maka cahaya itu ketika kita senter akan mantul keluar, tidak akan tembus ke dalam. Begitu juga hati. Setiap kesalahan kita, kata ulama itu, dia adalah setitik debu yang kita tempelkan dalam hati kita. Terus tanpa sadar semakin banyak, maka wajar. Mau sekuat apapun toa masjid untuk memanggil dia hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum, itu tidak akan mampu menembus hatinya. Ingat ya, panca indera yang paling sering disebut oleh Allah di dalam Al-Quran itu kan 3. Mata, telinga, hati. Itu panca indera yang sering Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan ketiga ini juga yang bisa Allah kunci ketika peringatan demi peringatan itu tidak pernah diabaikan. Sama seperti tadi, dosa-dosa itu menutup matanya, dosa itu menutup telinganya, bahkan menutup hatinya. Sebagus apapun iming-iming yang kita berikan buat mereka, surga ini begini, nikmatnya, neraka itu begini, sadisnya, seremnya, bahkan kayak kemarin ada film di bioskop gambaran tentang azab neraka, wah serem, nggak akan mampu merubah hatinya. Kenapa? Terlalu tebal. Maka untuk mengikis itu taubat.
Taubat itulah yang mampu membuka kembali cahaya hati kita supaya tembus. Maka ya minimal seminggu sekali lah kita melakukan sholat taubat. Mohon ampunan kepada Allah. Supaya apa? Hati kita tetap terjaga. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Hazim beliau mengatakan dalam kitab Jami'il Al-Ulum wal Al-Hikam juz 2 halaman 28, beliau mengatakan demikian. Siapa saja yang bersyukur dengan lisannya namun tidak bersyukur dengan anggota badan lainnya, itu seperti seseorang yang menggunakan pakaian lalu dia tarik ujung pakaian tersebut tapi dia tidak kenakan seluruhnya, maka pakaian tersebut sama sekali tidak membawa manfaat bagi dirinya untuk melindungi dirinya dari dingin, dari panas, bahkan dari salju dan turunnya air hujan. Jadi bersyukur kepada Allah yang hanya diucapkan dengan lisan saja, tapi tidak dengan anggota badan lainnya, diaplikasikan dalam ibadah kepada Allah, maka itu tidak ada manfaatnya buat kita sama sekali di hadapan Allah. Jadi seakan-akan seolah-olah kita tuh ngambil baju, itu cuman hanya kita pakai tangan sebelah sini saja, yang kanan, yang kiri tidak dipakai. Jadi tidak ada manfaatnya untuk kita. Efeknya buat kita tidak ada. Itulah syukur yang hanya diucapkan lisan tapi tidak diaplikasikan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rokdun ya, tertolak. Kenapa? Tidak memenuhi rukunnya tadi. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga mengatakan man lam yaskur al-qalilu lam yaskur al-katsir. Jadi barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Jadi sekecil apapun, mulailah kita mengaplikasikannya dengan benar, syukur dengan benar sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Katsir, beliau mengatakan setiap nikmat yang digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu kebaikan. Tapi setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita tapi tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah musibah. Nah, ini kan sering dalam kasat mata kita seakan-akan itu, wah orang itu banyak dapat nikmat itu, rezekinya lancar, hartanya banyak. Tapi ingat, sejatinya itu adalah sebenarnya musibah. Kenapa? Semakin banyak nanti yang akan dia hadapi ketika di yaumil hisab, perhitungan nanti lebih sulit. Maka jangan bangga kita ketika di lemari depan kita, wah Tupperware berjejer panjang, penuh gelas, dari gelas yang kecil sampai gelas yang besar berjajar, toples dari toples kecil sampai yang besar, wah, penuh semua. Itu nanti ditanya sama Allah di yaumil hisab, ibu-ibu, dipakai apa enggak? Sementara ketika ada tamu yang keluar hanya, mending kalau ada aqua gelas, minum enggak keluar. Alhamdulillah. Itu ditanya di yaumil hisab, buat apa kamu beli Tupperware sebanyak ini? Apa manfaatnya? Kalau tidak ada, maka ditanya di yaumil hisab. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalilum min ibadi syukur. Sangat sedikit sekali kata Allah di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur. Artinya apa? Ini adalah sebuah kenyataan yang memang harus kita terima. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah agar syukur itu diterima Allah, sehingga Allah tambah kembali nikmat itu, dan itu membawa hal yang bagus buat kita. Maka pertama adalah akui setiap nikmat yang kita dapatkan, apapun bentuknya itu
adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita akui secara lisan maupun hati kita. Kemudian apa? Sebutkan ini dari Allah. Bukan karena saya, tapi ini adalah dari Allah. Lalu apa? Mulai kita bersyukur dari yang sedikit, sehingga ketika mendapatkan yang besar pun kita tetap bersyukur. Dan apa? Manfaatkan apa yang sudah kita dapatkan itu menjadi wasilah jalan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan memberatkan kita di yaumil hisab nanti. Nah, kalau ini kita bisa laksanakan, mudah-mudahan apa yang Allah janjikan akan didapatkan oleh kita. Allah tambah kembali lebih banyak. Justru bukan ancaman Allah yang kita dapatkan. Adzabi lasyadid. Demikianlah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mengikuti syariat baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa liqa fi anamillah nasiminallah wa fathun qarib. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.